Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah REST client dengan JWT ya. Kalau misalkan teman-teman buka projectnya, kita sudah bisa ngeload yang rootnya ya seperti ini untuk kliennya. Kan kita ubah, nah ini bisa kita lakukan. Nah, kita akan mengubah REST client kita yang sebelumnya kita buat dengan JWT. Nah, kali ini kita akan buat menggunakan Paseto. Nah, teman-teman silahkan duplikat lagi project sebelumnya. Project sebelumnya adalah read API. Nah, kita ganti nih duplikat, kemudian saya ubah menjadi 65 read Paseto. Buat teman-teman yang baru join di video kali ini, teman-teman bisa ambil untuk file latihannya di kolom deskripsi di bawah ya. Oke. Nah, kita akan melakukan hal yang sama, tetapi kita akan menggunakan Paseto sebagai token. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah berhasil ya ketika kita menggunakan Postman, ketika kita melakukan login, maka kita akan mendapatkan token seperti ini ya. Ini ada dua kiriman, ada akses token dan ada waktu expirednya. Kita bisa menggunakan kedua ini untuk auto refresh token kita ya. Nah, ini kalau misalkan token yang diberikan kita gunakan, misalkan untuk mengambil data barang ya, semua barang, kemudian kita tambahkan ke bagian sini. Kita pilih barrier token, kita send, maka ketika valid maka datanya akan dikembalikan seperti ini. Nah, kita akan mengubah yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Nah, di sini teman-teman tinggal buka lagi RC-nya, kemudian kita akan mengubah semuanya dengan based on folder ini ya. Nah, yang 67 API Paseto untuk semua file kita di sini. Teman-teman buka yang delete. Nah, ini kan awalnya 63 API. Kita akan ganti dengan 67 API Paseto. Ini teman-teman ganti semuanya. Ini yang delete kita ganti, kemudian yang get all juga ini kita ganti. Kita akan menggunakan Paseto semuanya ya. Oke, kemudian get by ID juga ini kita ganti. Ini kita save, kemudian yang insert ini kita ganti juga. Oke, yang login juga ini kita ganti ya. Ini kita ganti, kita save, kemudian yang ini barang by ID kita ganti juga. Ini update, kemudian yang validate. Nah, validate nanti kita akan ubah. Nah, ini kita bisa buka yang login ya. Nah, yang login kita sudah mengarah ke bagian yang Paseto. Nah, di bagian login ada beberapa yang akan kita ubah ya. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Nah, kita akan mendapatkan token yang diberikan oleh si REST API-nya. Nah, kita akan mendapatkan dua buah file ya, yaitu token dan tanggal expirednya. Nah, kita akan menggunakan keduanya ini sebagai data. Kita udah memiliki token dan kita bisa simpan ya data, kita ambil datanya dan akses tokennya. Dan ini waktu expirednya kita definisikan. Nah, kita akan tambahkan satu lagi. Nah, kita akan set cookie. Nah, misalkan kita akan kasih cookie-nya my expired. Nah, misalkan kita akan membuat my expired di sini ya. Nah, my expired ini kita akan ambil dari data, kemudian expiredly ya. Ini diambil dari sini. Kemudian ini juga ada waktu expirednya. Yang ini. Kita ambil di direktorinya ini dan sama dengan yang atas. Ini kita bisa simpan. Kemudian kita akan buka yang validasi ini. Nah, di sini kita akan tambahkan atau ubah beberapa ya.
karena kita sudah memiliki 2 buah cookie, jadi ini, yang tadinya kita ekstrak, ini bisa kita, hilangkan ya. Nah, ini kita akan menggunakan, nah yang ini bisa kita hapus. Nah, ini bisa kita ambil dari cookie ya, ini bisa kita ambil dari $_cookie, kita akan ambil my expired. Kemudian kita juga memiliki tanggal sekarang, kemudian dibandingkan. Kalau misalkan dia sudah lebih kecil ya pada tanggal sekarang, maka akan dimasukkan, dipanggil loginnya. Kemudian kalau misalkan tidak terdefinisi juga akan memanggil login. Kalau misalkan terdefinisi, maka dia akan membuatkan barrier token. Nah, tadi kan di sini juga ada ya, kita membuat token dengan barrier token. Oke, ini validasi sudah, dan ini juga sudah ya. Nah, kita akan coba buka lagi projectnya. Kita coba refresh. Nah, ini kita refresh tidak ada error ya. Nah, kita akan coba untuk tambah data. Nama barang misalkan testing XXXX seperti ini ya. Kemudian jumlahnya saya kasih 2, ini harganya 1 misalkan ya. Kemudian tanggalnya saya tanggal 18, kemudian kita simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita pilih kembali. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini yang kita input. Kita akan pilih ubah. Nah, ini masuk ya. Exactnya mau saya potong. Kita pendekkan. Kemudian saya simpan. Nah, ini data berhasil diubah. Kita kembali. Nah, ini sudah berubah ya. Kemudian kalau misalnya kita hapus, nah ini berhasil dihapus, kita kembali. Nah, ini juga sudah terhapus. Jadi kita membuat REST client dengan tambahan token menggunakan Paseto ini sudah berhasil ya. Jadi bedanya hanya kita menambahkan di sini. Kita tidak mengekstraknya dulu, tapi kita menggunakan tanggal expired yang dikirimkan bersamaan dengan tokennya. Kita gunakan sebagai validasi supaya kita bisa mengulang untuk merefreshnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk perubahan yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan Paseto. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.